Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika Ditama di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit cerita tentang anggapan sebagian orang tentang kita yang disabilitas khususnya netra ini terlalu kepedean dengan kalimat gak masalah sih saya tunanetra yang penting tetap bahagia. Kali ini saya akan coba mengungkapkan perasaan saya atau pendapat saya tentang beragam komentar tentang sebagian kita yang tunanetra terlalu membawa-bawa ketunanetraannya. Selamat hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan mengomentari anggapan sebagian orang tentang kita yang tunanetra tuh terlalu membawa-bawa perasaan, khususnya disabilitas netranya itu sendiri. Yang pertama saya mau klarifikasi dulu. Saya bukan mau membela yang A ataupun yang B, tapi ini adalah pendapat saya pribadi. Karena banyak saya menemukan sebagian teman-teman kita khususnya yang netra atau yang non disabilitas netra ada pro kontranya tentang ketunanetraannya. Misalkan nih, ada salah satu influencer tunanetra yang saya tahu tujuan dia baik, tapi kurang diterima di sebagian kalangan, entah itu netra, awas, ataupun kalangan orang biasa. Nah, kalau saya pribadi itu adalah baik ya. Saya sendiri juga akan melakukan hal itu kalau itu emang tujuannya untuk mengedukasi ya. Bukan untuk pamer atau ingin dikasihani. Nah, sebagian kita tuh berpikir, wah dia bilang kayak gitu ujung-ujungnya akan dikasihani atau ingin dikasihani gitu. Nah, kita harus membuat statement, kita harus bisa menghargai orang lain kalau kita ingin dihargai. Jadi kalimat yang menunjukkan kita disabilitas netra atau disabilitas lain itu tuh nggak salah ya, nggak ada yang salah, itu baik ya. Saya justru seneng ya sama teman-teman yang pede dengan tunanetranya, bukan malu, bukan minder, bukan apa. Saya justru senang. Berbeda halnya dengan teman-teman yang menyembunyikan ketunanetraannya atau malu dengan ketunanetraannya, itu yang saya kurang suka. Nah, tapi kenapa sih ke orang-orang seperti ini, khususnya ke saya juga ya sama ya, yang education disabilitas. Kenapa saya membawa disabilitas, tapi saya jarang ya nulis di status atau di forum-forum media itu saya jarang nulis tunanetra seperti ini loh. Cuman yang tujuannya itu edukasi. Seperti contoh, tunanetra itu nggak semuanya mengandalkan orang lain. Jadi ada tujuannya saya tulis, terus saya cerita gini ya. Ada tujuan yang diharapkan teman-teman yang masih di zona nyamannya teredukasi, tergugah, dan orang-orang yang di sekitarnya juga termotivasi, tergugah, dan juga terbuka pikirannya. Itu tujuannya. Tapi kenapa sih kok kita selaku disabilitas netra ini yang ingin memperjuangkan supaya kita tuh dihargai dengan hak yang sama gitu, tapi di sebagian kita tidak mau gitu loh, tidak suka gitu loh. Itu sih yang saya sedikit heran ya. Sampai ada kalimat saya nggak suka sama si Anu gitu karena terlalu gini terlalu gitu gitu. Itu yang menurut saya itu cukup berlebihan gitu loh. Oke lah, kita nggak suka cara dia nulis status tentang ketunanetraan atau tentang cacat bawaan yang dia rasa. Ya kalau tujuannya untuk mengedukasi, untuk menyemangati dia sendiri atau eh, membuat orang lain jadi termotivasi, kenapa enggak gitu loh? Kenapa kita nggak dukung gitu loh? Bukan kita si Anu ini terlalu lebay, si Anu ini terlalu berlebihan dalam menanggapi dirinya sendiri ya sebagai seorang tunanetra atau disabilitas lain gitu. Jadi banyak orang itu yang nggak suka sama kita karena
kita dianggap ya, misalkan saya sendiri dianggap itu terlalu menonjolkan disabilitas netranya gitu. Nah, padahal di sisi yang lain teman-teman ya, di sisi yang lain itu bagus gitu lah. Teman-teman jadi tahu ya, oh tunanetra tuh nggak mulu cuman bisa di kamar ngerem atau cuman bisa cuman merepotkan orang lain. Tunanetra juga bisa seperti orang awas gitu lah. Kita bisa vlog, bisa nyanyi atau bisa main musik atau bisa murotal dan lain sebagainya, kita bisa gitu loh. Kita ingin menunjukkan eksistensi kita dengan cara tersebut, tapi kenapa kita selalu dianggap salah gitu loh. Nah, saya tuh bukan membela mana-mana ya, saya ingin klarifikasi bahwa saya akan melakukan itu gitu kalau tujuannya untuk edukasi, bukan untuk misalkan nih, wah gak apa-apa nih saya tunanetra, yang penting harus semangat, atau saya tunanetra tapi hidup saya seperti ini seperti itu gitu. Nah itu yang saya hindari gitu loh. Jadi kata-kata yang bersinggungan dengan diri saya sendiri selaku tunanetra itu saya pakai ketika tujuannya itu memotivasi, edukasi, dan juga informasi gitu. Contohnya lah salah satu influencer Indonesia, Mas Rama Aditya Adhikara, itu saya selalu banget sama beliau. Beliau tetap happy dengan ketunanetraannya, tapi beliau juga sedih ya karena banyak orang-orang yang belum paham statement ini gitu ya, belum paham. Banyak orang yang nggak suka dengan beliau karena cara beliau nulis kata-katanya terlalu menonjolkan ketunanetraan. Oke, itu nggak masalah ya, itu masing-masing orang ya, tapi tolonglah jangan gara-gara kita nggak suka kita malah memutus silaturahmi ya ke teman-teman yang lain, atau malah kita mempengaruhi orang lain. Jangan sama dia lah, dia terlalu gitu, jangan gitu. Kita nggak suka cukup diri kita sendiri, nggak usah mengaruhi atau mempengaruhi orang lain karena nggak baik. Belum tentu kita juga sebaik belum tentu kita baik seperti orang prasangkakan gitu lah. Malah bisa jadi kita lebih buruk daripada orang yang kita nggak suka gitu teman-teman. Oke, nah nanti kenapa saya tuh kadang-kadang malas kalau berdiskusi sama orang yang pikirannya tuh nggak terbuka gitu ya, nggak mau menerima masukan-masukan gitu, nggak mau menerima perbedaan. Itu yang kadang-kadang saya malas gitu. Kita tuh punya pandangan masing-masing, punya statement masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Kenapa kita harus mempeributkan hal yang seperti ini gitu loh. Misalkan nih, saya sama teman saya berbeda tujuan, tapi kita tetap sahabat ya. Saya tetap sahabat, ngobrol bareng sama-sama, kita saling memotivasi, kita saling menasehati dalam kebaikan. Itu yang terbaik, bukan hal-hal yang seperti ini yang kita ributkan gitu loh. Jangan gara-gara teman kita melakukan hal yang enggak kita suka terus kita mempengaruhi orang lain untuk nggak suka juga. Itu salah gitu loh kalau menurut saya pribadi ya. Jadi marilah kita sama-sama buka pikiran kita untuk saling menerima perbedaan pemikiran, pemahaman, dan juga pendapat, selama itu masih batas-batas yang wajar, bukan yang berlebihan. Oke, demikian aja video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Like kalau suka dengan video ini, like kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe channel Dika Adi Camat, dan juga nantikan video-video yang bermanfaat lain di next video. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.